Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di acara pagi hari ini, yaitu acara pengimbasan modul 1.4 tentang calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Loceret yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Novira Dewi Kristanti. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kelak akan kita nantikan di hari kiamat. Baik, pada hari ini acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga acara pengimbasan budaya positif pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu adalah pemaparan budaya positif SMA Negeri 1 Loceret yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Novira Dwi Kristanti. Kepada Ibu Novira Dwi Kristanti kami persilahkan. Mohon izin untuk berdiri. Terima kasih Mbak Bu Yuliana. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih waktu yang panjenengan sisihkan untuk mengikuti kegiatan ini. Di sini saya akan mengimbaskan materi yang saya dapat selama saya menjalankan pendidikan guru penggerak. Pemahaman budaya positif di sekolah itu yang akan saya angkat, karena saya berkewajiban untuk menyampaikan ini di sekolah yang tempat saya mengajar. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novira Dwi Kristanti. Saya di sini mengajar mata pelajaran seni budaya dan saya terdaftar sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, kita harus memahami dulu tentang tujuan dari pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan ini saya dapatkan saat saya mempelajari modul 1 di 1.1, modul awal sekali, yang mana dalam tujuan pendidikan itu kita menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan maksud menuntun segala kekuatan kodrat anak itu, ini Bapak Ibu, anak-anak itu terlahir dengan istimewa. Mereka sudah memiliki karakter masing-masing yang dimana itu akan tumbuh bersamaan dengan mereka tumbuh. Jadi peran kita sebagai guru menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak untuk memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kodrat tersebut dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak boleh misalnya sama seperti yang sudah kita lakukan, misalnya anak salah dimarahi. Itu tidak boleh sekarang. Tidak boleh, anak salah dimarahi tidak boleh. Kemudian kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Menyenangkan yang bagaimana, apa harus diajak tertawa atau gimana, enggak. Suasana belajar yang tidak membosankan bagi anak, sehingga muncullah rasa bahagia dari anak tersebut untuk selalu belajar. Itu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator Bapak Ibu, bukan apa ya, kowe kudu manut aku, bukan. Anak sudah istimewa, jadi kita mengasah keistimewaannya anak untuk bisa tumbuh dan karakter yang mereka miliki benar-benar muncul menjadi karakter yang baik. Sedangkan kodrat alam di sini Bapak Ibu diartikan sebagai lingkungan tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berkaitan dengan karakter dasar pada anak, diantaranya disiplin, tanggung jawab, mandiri, jujur, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah punya, tinggal bagaimana kita menuntun agar karakter itu semakin kelihatan. Sedangkan kodrat zaman diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Kodrat zaman ini Bapak Ibu, contoh saja misalnya sekarang itu zamannya digital. Jadi sudah tidak mungkin lagi kita memberikan ilmu kepada anak-anak itu secara konvensional ya. Itu. Jadi kita harus sebagai guru yang mempersiapkan anak didik kita untuk ke depan, yang notabene kita sudah masuk di revolusi 4.0, semua serba digitalisasi, mau ndak mau Bapak Ibu, kita pun juga harus mempersiapkan anak didik kita untuk bisa menghadapi itu. Jadi kita pun harus belajar, aku gak iso ngono ide, aku gak iso digital, ndak. Semua yang kita pelajari pasti akan bisa. Jadi itu nanti kita berikan ke anak-anak agar anak-anak lebih siap lagi menghadapi era ke depan yang semuanya serba digital. Kesemuanya ini Bapak Ibu, dari tujuan pendidikan menurut filosofi KHD ini akan membawa anak untuk dapat menerapkan budaya positif. Karena apa? Secara kalau kita menuntun mereka ke hal yang baik, pasti karakter baik akan tumbuh dalam diri mereka, sehingga budaya positif itu bisa berkembang di sekolah. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Sedangkan kita lihat Bapak Ibu, pembiasaan di sekolah kita insya Allah sudah ada dan juga sudah mulai diterapkan ke anak-anak. Meskipun hasilnya juga kurang maksimal, namun kita tidak boleh patah semangat, kita harus tetap untuk menanamkan budaya positif itu. Sedangkan untuk membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, belajar dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Belajar dengan merdeka. Selama ini mungkin Bapak Ibu kita belum memberikan kemerdekaan pada anak-anak untuk belajar. Karena biasanya seperti saya sendiri, kalau saya mengajar, saya kasih tugas ini, kamu harus mengerjakan. Mau tidak mau anak mungkin stres juga Lingkungan belajar pun juga sama, hanya di kelas saja. Mungkin anak juga bosan. Itu kita belum memberikan kemerdekaan kepada anak. Jadi minimal sekarang kita mulai merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak memperdekakan anak itu. Kita mengajak mereka belajar dengan santai, dengan menyenangkan, dengan cara kita. Yang penting anak-anak enjoy. Dan tujuan dari pembelajaran yang kita
berikan dapat terwujud. Terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi dari semua warga sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkannya Bapak Ibu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi semua warga sekolah harus bekerja sama, berkolaborasi mewujudkan budaya positif itu, dan harus juga bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah kita. Sedangkan materi yang saya pelajari dalam budaya positif ini diantaranya ada konsep disiplin, positif, dan motivasi. Dan yang kedua yaitu keyakinan kelas. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu tentang segitiga restitusi. Tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Bapak Ibu, disiplin sebagai bentuk dari kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, di mana nilai-nilai ini merupakan sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan pondasi dari perilaku kita. Nilai kebajikan bersifat positif yang membawa manusia mencapai tujuan yang mulia. Sedangkan menurut ini Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang selanjutnya diteliti lagi oleh Diane Gossen pada tahun 1998 yang mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini diharapkan memunculkan motivasi yang berasal dari dalam diri masing-masing anak. Jadi untuk menerapkan disiplinnya, jika anak itu belum termotivasi yang berasal dari dirinya mungkin akan kesulitan. Tetapi jika anak sudah memiliki motivasi yang dalam dirinya muncul dan dia mau berubah, insya Allah akan aman dan anak cepat sekali berubah. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini Bapak Ibu, orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi ini bersifat eksternal. Kebanyakan yang pertama ini mungkin kita mengalami dan anak-anak kita pun juga mengalami, melakukan maksudnya. Karena selama ini contoh saja di saat kita melihat anak-anak kita yang terlambat, mereka cenderung memilih lompat pagar daripada datang lewat pintu depan. Karena hanya apa? Takut dimarahi. Jadi mereka takut untuk menerima hukuman. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Jadi perilaku manusia yang kedua ini mereka bisa berubah
hanya ada sesuatu, hanya untuk sesuatu, misalnya mendapatkan reward. Mereka baru berubah. Kalau enggak ya tidak akan berubah. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi ini berasal dari dalam, bukan dari luar. Jadi motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi kesadaran itu muncul dari diri anak-anak sendiri. Yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa lebih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gini Bapak Ibu, kalau kita menerapkan peraturan kelas seperti yang sudah beberapa poin peraturan kelas yang harus ditaati. Tapi dengan peraturan kelas itu nyatanya hanya sebagai pajangan. Karena itu belum diyakini oleh siswa. Karena membuatnya hanya sepihak mungkin. Dan itu hanya berat sebelah. Mungkin berat hanya pada siswa saja. Sedangkan gurunya tidak, atau warga kelas yang lain tidak, sekolah yang lain tidak. Kalau keyakinan kelas sifatnya itu kita buat sama-sama. Dan nanti akan dilakukan sama-sama. Ini, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan yang menjadi tidak menarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Yaitu tadi, peraturan yang sifatnya hanya sepihak. Berat pada murid, banyak sekali poinnya. Dari beberapa poin itu kan tidak mungkin siswa itu akan menjalankan semuanya. Makanya terkadang ya sudahlah, adik berusaha menjalankan, tapi nek gak iso ya dilanggar saja. Nah, mungkin bisa seperti itu. Namun kalau keyakinan kelas di sini Bapak Ibu, kita bersama-sama dengan siswa berusaha menerapkan disiplin, berusaha menerapkan peraturan, dan itu untuk guru dan untuk siswa. Jadi kita sama-sama menjalankannya tanpa ada berat sebelah. Jadi kita sama-sama konsisten, yakin. Kalau itu benar-benar keyakinan yang dituliskan di situ, berarti murid harus yakin bisa menjalankannya. Kalau murid tidak yakin, berarti ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Seperti itu. Makanya ini tidak memberatkan Bapak Ibu kalau keyakinan kelas ini. Jadi yang ditulis di situ kita bikin aturan sama-sama, kita bikin kesepakatannya sama-sama. Yang diyakini ditulis, kalau yang tidak diyakini jangan ditulis. Kalau sudah yakin dan kamu bisa melakukannya, kita laksanakan sama-sama. Gitu ya. Yang berikutnya, teknik pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi benar-benar harus yakin itu bisa dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan, jangan dituliskan. Itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Insya Allah semuanya memahami. Nanti panjenengan kalau di kelas bisa mencoba. Dengan mapel yang saya ampu, saya ingin membuat keyakinan kelas. Insya Allah nanti bisa membantu itu.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nek banyak seperti peraturan sekolah, nah kita bingung mau yang mana yang mau dilakukan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau tidak yakin jangan ditulis. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu dari masing-masing siswa. Pendapat masing-masing siswa. Kalau 36 siswa di kelas itu berarti semua berpendapat. Semua menuliskan keyakinan kelas apa yang bisa kamu lakukan. Yang bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir itu jika dalam perjalanannya keyakinan kelas itu perlu diperbaiki atau masih ada kekurangan atau masih ada yang banyak pelanggaran, berarti harus ditinjau kembali untuk diperbaiki. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini ada 5. Di antaranya yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Untuk bertahan hidup Bapak Ibu, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan, yaitu kebutuhan fisik kita. Kebutuhan fisik yang sehari-hari kita butuhkan. Sedangkan untuk kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Berarti ini sifatnya sosial Bapak Ibu. Jika kita berada di lingkungan contoh saja kita satu sekolahan, berarti kita satu keluarga. Dalam satu keluarga itu paling tidak kita harus bisa punya rasa saya harus diterima di lingkungan itu. Saya membutuhkan kasih sayang di lingkungan itu karena untuk kenyamanan diri kita. Yang selanjutnya yaitu penguasaan, kebebasan. Kebebasan di sini yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini biasanya kita juga itu Bapak Ibu. Harus merasa bebas. Anak-anak pun sama, mereka inginnya kebebasan. Ingin mencoba hal baru, ingin bebas bergerak, ingin bebas berekspresi. Kita pun Bapak Ibu guru sebenarnya sama. Terkadang merasa bosan kalau terikat terus ya. Terikat, wah kudu gini. Saya tidak diberi kebebasan untuk mengajar dengan cara saya. Saya tidak diberi kebebasan untuk berekspresi dengan cara saya. Harus patuh pada aturan ini. Nah, jadi kita sama siswa itu sebenarnya sama Bapak Ibu. Kita butuh proses untuk mencoba hal baru. Kita harus mau itu. Sedangkan penguasaan di sini yaitu kebutuhan
berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, dan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang satu ini benar-benar mendorong kita untuk tetap semangat. Dalam hidup kita tidak boleh lempeng. Kita pasti juga mau mengasah kompetensi diri kita untuk diakui. Oh, wong kae lo, seperti ini. Oh, cah kae lo, seperti itu. Jadi kita membutuhkan itu. Paling tidak kalau ada kesempatan untuk mengasah kompetensi, untuk memperbaiki, untuk diakui, untuk lebih terampil, kita harus bisa melakukannya. Karena apa? Kita pun juga menuntun anak-anak murid kita untuk ke sana, memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka pun juga ingin diakui kalau mereka bisa. Mereka pun juga ingin kalau bahasa Jawa ini dilem. Apa itu? Dipuji atas kemampuan mereka. Yang berikutnya yaitu tentang kesenangan, kebutuhan dasar tentang kesenangan. Kesenangan di sini yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ini Bapak Ibu biasanya ini ada pada anak-anak ini. Mungkin kita pun juga sama. Untuk kesenangan ini di saat anak-anak ketemu dengan guru yang dianggapnya menyenangkan, pro dengan mereka, pasti anak-anak juga senang untuk belajarnya. Apalagi kalau gurunya cantik, gurunya cakep gitu, seneng wes murid-murid itu. Seneng dia, dalam pembelajaran pun seneng. Tapi di saat dia ketemu dengan guru killer yang gitu kan, rasanya ki ndang bar jame bendang kalih gitu. Kosong ae Bu, gak sampe mlebu kelas gitu. Itu berkaitan dengan kesenangan itu. Karena 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau ulang berkaitan dengan penerapan disiplin dalam kelas selama ini. Apakah pelaksanaannya telah efektif? Apakah berpihak pada kemerdekaan murid dan memandirikan murid? Di sini ada 5 posisi kontrol yang diantaranya sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya cenderung memberikan hukuman secara fisik maupun verbal. Yang berikutnya yaitu pembuat merasa bersalah, di mana biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol sebagai teman, di mana posisi guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Konsep yang keempat sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir sebagai 5 posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita refleksi ke diri kita masing-masing, monggo. Di manakah posisi kita dari kelima posisi kontrol ini? Apakah di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau kita bisa sebagai teman untuk anak-anak kita, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Di manakah posisinya? Di manakah posisinya? Monggo kita merefleksi diri sendiri. Kalau saya kebanyakan penghukum ini Bapak Ibu, sadis sih saya. Penghukum. Nah, sidik-sidik kalau anak salah dihukum gitu nggih. Push up, kalau udah gitu jabuti suket gitu. Ini posisi yang tertinggi Bapak Ibu di saat ini yang harus kita tahu dan kita terapkan untuk anak didik kita, ada di posisi manajer. Kita harus belajar untuk itu. Jadi anak-anak itu saat melakukan kesalahan, mereka pasti punya alasan. Kenapa kok mereka melakukan kesalahan itu? Tidak serta-merta anak itu, alah aku tak nakal, ben aku dihukum, gak mungkin. Ya. Jadi setiap yang dilakukan anak itu pasti dia punya alasan tertentu. Kita seringkali lihat di saat anak-anak kita tanya, "Napa kok kowe ngene le?" Gitu kan biasanya. Dengan latar belakang yang A B C D E F G, mereka bercerita, mereka mau mengungkapkan, oh ternyata kita tahu bahwa alasan anak kita seperti ini karena latar belakangnya yang, nah, jadi kita tidak boleh Bapak Ibu sebagai penghukum, tidak boleh, kita harus berpikir itu. Apalagi pembuat merasa bersalah, rasanya sak menit mbane kita lakoni kabeh deh, selama saya jadi guru. Pembuat merasa bersalah, ending-endingnya kalau kita sudah mentok, larinya ke BK, minta bantuan orang BK. Padahal sebenarnya kita sebagai guru itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah anak-anak kita di kelas, itu sebenarnya bisa. Kalau kita tahu teorinya ini. Oke. Jadi itu sudah ada penjelasannya Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai penghukum, bagaimana kita pembuat merasa bersalah, bagaimana memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Terkadang kita pun juga menjalani ya. Wis, saiki karepmu piye wis? Masalah iki gampang. Sing penting kowe ngene ya kan? Nah, kita selalu mengontrol mereka. Sebagai pemantau apalagi. Sak seneng wis le tak sawang. Nah, ini yang harus kita rubah. Kita belajar sama-sama berada pada posisi manajer. Yang mana di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini posisi yang tertinggi yang harus kita coba. Segitiga restitusi, Bapak Ibu, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini masih berkaitan dengan posisi kontrol tadi. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa anak. Kowe kudu ngene, tidak boleh. Jadi kita tawarkan apakah anak itu bisa apa tidak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah
kepada kelompoknya. Biasanya Bapak Ibu, kalau anak yang berbuat salah itu cenderung dijauhi temannya. Gah aku koncoan karo cah kai nakal. Nah, jadi tugasnya itu mengembalikan anak ini ke dalam kelompoknya. Biar teman-temannya mulai percaya lagi. Oh, ternyata sebenarnya anak ini tidak nakal kok, gitu kan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita membantu anak-anak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dibuatnya sendiri. Restitusi bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi diri merupakan cara yang paling baik. Tidak ada hukuman sama sekali yang harus diberikan ke anak. Jadi kita menerapkan segitiga restitusi itu membantu anak untuk merubah pola hidupnya, untuk bisa melakukan hal-hal positif untuk dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi, di antaranya ada 3. Yang paling dasar yaitu menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau sudah seperti itu, anak kan tidak mungkin, penyesalan yang amat panjang. Oke. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jika anak, ya, jadi keyakinan kelas yang dibuat tadi, jadi kesepakatan tadi. Kamu ingin menjadi seperti apa? Anak itu benar-benar diyakinkan. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini kita ke anaknya dengan seperti ini. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi kita menanyakan alasannya. Kenapa kowe kok ngono? Kenapa kowe kok nakal banget sih, gitu kan? Ya, berarti dia akan bercerita. Satu seperti ini karena ini loh, Bu. Nah, jadi kita tidak langsung menjudge, apalagi gemes dan gregetan ke anak, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya ke mereka. Dengan seperti misalnya mereka dengan melakukan kesalahan itu merugikan mereka. Kita meyakinkan mereka, apakah tindakannya itu benar atau salah dengan ini? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tidak dengan cara yang salah itu. Barangkali ada cara yang paling baik. Ini Bapak Ibu, dari kesekian budaya positif itu ada beberapa yang sudah saya lakukan. Kegiatannya cobalah buka. Ya, cobalah buka. Anda adalah A dan Bu Ratna, saya adalah A, Bu Ratna B. Tugas saya mengepakkan salah satu tangan dan membayangkan bahwa saya menggenggam sesuatu. Ya. Nggih. Tadi Bu Ratna mengalahkan saya. Dengan usahanya yang luar biasa, akhirnya saya membuka tangan saya. Kalau saya yang menggenggam Bu Ratna, saya tidak berhasil membuka genggaman tangannya Bu Ratna. Ini menggambarkan bahwa disiplin adalah kontrol diri, itu benar Bapak Ibu. Jadi yang mengontrol diri, kalau kita disiplin itu berasal dari diri sendiri. Dan kontrol itu juga berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Oke. Jadi kita kalau misalnya kontrol diri kita kuat, dia apa-apa mbo dijawi, mbo diseneno, mbo diiming-iming harta benda atau apa sogokan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak, ya tetap tidak. Jadi kontrol diri itu tetap pada diri kita sendiri.
Kalau ini keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini guru mengajak murid untuk bersama-sama membuat kesepakatan dalam pembelajaran. Kebetulan saya kemarin praktek di kelas 10-3, kelasnya Pak Yudi. Saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas yang benar-benar diyakini para murid untuk dapat dilaksanakan dan sebagai upaya dalam melaksanakan kedisiplinan. Ini penyusunan kelas dibuat langsung dengan anak-anak di kelas saat pembelajaran mapel seni budaya. Teknisnya yaitu membagikan sticky note kepada anak-anak untuk dituliskan keyakinan kelas yang benar-benar mereka yakini dan dapat dilaksanakan dengan kesadaran anak-anak tanpa adanya pelanggaran yang sengaja dilakukan. Setelah menuliskan keyakinan tersebut, sticky note ditempelkan pada kertas karton besar yang sudah ditempel di papan. Kemudian keyakinan yang sejenis dikelompokkan untuk dapat ditarik kesimpulan dari keyakinan kelas yang dibuat. Dengan kesepakatan kelas yang diyakini tersebut, diharapkan dapat membantu membentuk karakter baik anak untuk selalu melakukan hal-hal positif sehingga kenyamanan dalam belajar dapat terwujud. Ini prakteknya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran saya kemarin di kelas 10-3, awal masuk semester genap, saya melakukan praktek ini. Sebelumnya saya bentuk kelompok dulu untuk pembelajaran selanjutnya, kemudian saya bagikan sticky note, benar-benar menuliskan apa yang diyakini anak yang bisa dilakukannya dan tidak memberatkan. Kemudian hasilnya ditempel. Ini. Hasilnya ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas 10-3 saat pembelajaran seni budaya. Jadi hadir dan pulang tepat waktu. Jadi saya pun harus bersama dengan anak-anak, harus hadir dan menyelesaikan pembelajaran tepat waktu. Karena saya pada waktu jam pertama mau tidak mau kan harus hadir tepat waktu. Kalau bisa, saya berusaha sebelum anak di kelas saya sudah berada di kelas. Berusaha sih. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi sebelum saya masuk ke kelas mereka, saya tahunya kelas mereka harus bersih. Saya meninggalkan kelas 10-3 pun sama, kelas juga harus bersih. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan tertib. Gak oleh utang-utang, tugasnya gak oleh diutang. Jadi mereka harus tertib mengumpulkannya. Yang keempat, selama pembelajaran saya berbicara harus sopan. Pada gurunya kadang gak sopan. Saya malu kalau nulis ini, Bapak Ibu. Yang kelima, yaitu memakai seragam dengan rapi. Jadi kalau ada anak yang seragamnya dikeluarkan, itu mau tidak mau siap untuk ditegur. Siapapun satu kelas itu boleh menegur. Dan yang ditegur tidak boleh sakit hati. Itu sudah kesepakatan itu. Catatannya, hukuman sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus dilaksanakan. Jadi kalau ada anak yang tidak menjalankan keyakinan kelas ini atau yang melanggar dari keyakinan ini akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Ini tentang restitusi Bapak Ibu. Saya ada tugas membuat 2 skenario murid yang melanggar. Yang kemudian dari skenario tersebut disarankan untuk mengajak siswa melakukan praktek segitiga restitusi. Dari kedua skenario itu tujuannya untuk pemecahan masalah yang dilakukan oleh murid. Ini Bapak Ibu, saya ternyata akhirnya ini karena terlambat masuk kelas ini kasusnya. Ngapunten keluar.
Dengan ini Bapak Ibu, betapa apa nggih? Saya kelihatan sabar sekali. Dengan praktek ini Bapak Ibu, ya Allah, Gusti Allah, begitu berdosanya saya kalau jahat sama anak sebelumnya. Coba nanti kalau di saat pembelajaran panjenengan ada anak yang bermasalah seperti ini, dengan praktekkan ke anak-anak. Ini posisi saya di segitiga restitusi, di 5 posisi kontrol tadi. Saya belajar menjadi manajer. Begitu sangat susahnya dengan menahan segala bentuk emosi dan yang luar biasa, yang selama ini saya belum bisa melakukannya. Kita meminta anak, kenapa? Ada alasan apa dibalik keterlambatan itu? Sedangkan Bapak Ibu, skip saja yang ini. Kita lihat video yang satunya. Ini masalahnya tidak mengerjakan tugas PKN miliknya Bu Ajeng, dan ini real ini. Real ini. Sedangkan Bapak Ibu, saya skip aja nggih, saya akhiri nggih. Oke. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke sangat jelas sekali ya pemaparan dari Ibu Novira Dwi Kristanti tadi, dan tentunya pemaparan yang sudah dipaparkan pada kita semua tadi, ilmu-ilmu tadi sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru. Nah, dari pemaparan tadi, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, monggo untuk segera bertanya ya, atau mengacungkan tangan terlebih dahulu. Apa? Di luar dari 3, selama saya bisa menjawab, boleh. Insya Allah boleh. Insya Allah ya. Kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Aduh. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Nggih, Bu Ratna, monggo. Bisa agak keras. Perubahan apa yang Anda rasakan setelah mempraktekkan budaya di sekolah? Siap. Insya Allah, saya jawab nanti. Ada lagi? Yang apa? Agak depan yang mana? Yang apa? Setelah budaya positif tadi kan ada 5 atau apa nih?
5 posisi kontrol. Iya, keyakinan kelas. Copot, maaf. Ini, ini, maaf, ini. Motivasi perilaku manusia. Bijim. Mana? Ini. Nggih. Nggih. Budaya positif ini sama nggak dengan budaya sekolah atau ada perbedaannya? Itu yang pertama. Kemudian ini kan berarti 1.5 ini adalah indikator ataupun tolak ukur mungkin keberhasilan budaya positif yang panjenengan terapkan. Ini panjenengan ambil dari satu teori, terus kemudian panjenengan implementasikan ke dalam misalkan kontrak kelas atau kontrak belajar kelas, atau mungkin bisa ditambah lagi sesuai dengan kebijakan masing-masing guru. Jika ingin menerapkan budaya bisa ditambahin nggak kira-kira? Terus kemudian kalau ada selain dari 5 ini, apakah itu juga bisa dikatakan misalkan budaya itu sudah berhasil? Kalau salah satunya nggak bisa. Gitu. Dari kelima ini, ya. Kalau salah satunya berhasil, apakah bisa dikatakan berhasil? Hanya salah satu nggih misalnya nggih. Nggih, sudah? Ampun, ada lagi? Atau cukup? Cukup? Oke. Saya jawab yang pertama dulu. Kedua kamu sampai lali. Yang pertama perubahan yang saya lakukan nggih. Yang saya rasakan atau saya lakukan tadi nggih? Oh, perubahan yang saya rasakan. Ya saya rasakan Bapak Ibu gini, ini jujur aja ya. Jujur selama ini saya merasa setelah mendapatkan materi ini nih Bapak Ibu, saya tuh malu terhadap diri saya sendiri. Ternyata jika dilihat dari 5 posisi kontrol tadi terutama Bapak Ibu, selama saya menjadi guru, ibaratnya kalau saya bisa menilai diri saya sendiri, aku ki jadi guru kayak ini api-api. Ya. Saya jadi guru tidak ada baik-baiknya wis. Sing jadi penghukum, sing jadi pembuat rasa bersalah, sing menjadi teman, sing pemantau, itu saya lakukan semua. Bahkan untuk mencapai level manajer saya tidak mampu. Karena apa? Saya merasa kowe iki dadi siswa kudu manut karo guru. Padahal kuwi salah. Apalagi guruku digugu karo ditiru, padahal ndak loh. Ya memang iya, guru itu digugu dan ditiru. Tapi kan tidak harus membuat anak itu merasa apa ya, kowe kudu manut aku, tertekan dan lain sebagainya. Kita ada cara lain. Bagaimana kita dengan anak-anak itu sama-sama berjalan bersama-sama untuk berbuat yang baik. Kita menuntun mereka. Kita menggali karakter mereka dengan baik. Tidak semua anak itu terlahir buruk. Anak itu justru keistimewaan yang dibawanya itu sangat luar biasa. Jadi selama saya menanamkan itu, rasa berdosa yang saya rasakan karena saya belum bisa menjadi guru yang baik. Terus perubahan itu akhirnya dari situ saya berkomitmen terhadap diri saya sendiri. Saya berkomitmen untuk memberikan keteladanan yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan melihat saya datang selalu pagi, bukan saya itu pengen dipuji atau apapun, bukan. Sampai di rumah sudah tidak ada kerjaan. Sebenarnya saya tuh selalu gini ke anak-anak. Selama saya kebetulan saya dipercaya menjadi tatib di sekolah. Setiap anak yang datang terlambat, saya selalu mengorek mereka. Kenapa kok datang terlambat? Alasannya apa? Kamu bangun jam berapa?
saya itu sampai segitunya. Kudune bangun jam yang mene, kowe adus ngene sampai berseragam, sampai budaya sekolah sarapan minimal sampai sekolah itu sebelum jam 7. Nah, dari situ Bapak Ibu contoh dari hal kecil itu akhirnya karena saya menuntut anak-anak untuk tidak terlambat. Mau ndak mau saya pun harus bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Itu. Yang kedua, hal kecil lagi. Menerapkan kudu nggae sepatu ireng. Mau ndak mau lagi Bapak Ibu, aku delok sepatuku. Waduh, sepatuku jek enek putih. Saya malu. Lah nek sepatuku jek enek putih, saya minta anak-anak untuk pakai sepatu hitam. Lah ya podoe bohong saya. Menuntut mereka untuk disiplin sedangkan saya sendiri jadi guru sing kulino gak disiplin sama sekali, gak tertib aturan. Makanya saya membuat komitmen itu untuk diri saya sendiri. Minimal meskipun saya buruk, aku guru kereng, aku guru jahat, ada hal kecil yang masih bisa saya berikan ke mereka untuk dicontoh. Itu Bu Ratna. Sekarang yang apa nggih? Pripun? Nggih. Semoga panjenengan semuanya pun juga melakukan hal yang sama, bisa menjadi contoh untuk anak-anak. Hal kecil saja, tidak usah hal besar, kecil saja yang bisa kita lakukan. Nggih. Karena yang pertanyaannya Bu Nisa, opo mau tuwuh neram? Oke, berkaitan dengan apa tadi? Keberhasilan Bu Nisa. Yang pertama tadi apa? Keberhasilan nggih. Keberhasilan dari ini nggih, budaya positif nggih. Dari kelima budaya positif ini apabila diterapkan di sekolah, misalnya ini sifatnya membantu sekolahan untuk menanamkan hal-hal positif di sekolah sebenarnya. Kalau misalnya salah satu saja berhasil, berarti kita dianggap berhasil juga. Itu kalau saya, menurut pendapat saya. Kita hanya milih ke misalnya saya ini nggih. Konsep disiplin positif ini, motivasi. Kita menerapkan disiplin di sekolah dengan berbagai peraturan yang sak daya regadai itu nggih. Nah, di antaranya contoh kecil saja penggunaan seragam, sepatu, rambut misalnya, jam waktu datang. Nah, itu kalau saya, apabila anak-anak mereka menerapkan itu dengan berseragam sesuai harinya, memakai sepatu sesuai dengan aturannya, itu kita sudah dinyatakan berhasil. Meskipun kadar keberhasilannya tidak 100%. Semuanya butuh proses. Tidak serta-merta langsung apik, enggak. Jadi butuh proses. Mungkin setelah ini berhasil Bapak Ibu, ini berhasil, kita ini bisa diterapkan oleh guru mapel. Tidak harus wali kelas. Guru mapel bisa. Nah, kemudian ini juga guru mapel bisa. Apabila ini bisa kita terapkan, insya Allah keberhasilannya yang ada di sekolah kita itu 100% bisa tercapai. Gitu nggih. Jadi ini semuanya ini satu kesatuan. Jika kita berusaha menerapkan, insya Allah akan bawa kebaikan. Budaya positif di sekolah kita akan terwujud. Pripun Bu Nisa, ada lagi yang perlu saya jelaskan? Berarti ini almost different dengan budaya sekolah, berarti berbeda nih. Kalau budaya sekolah kan bermacam-macam. Mungkin copot. Nah, mungkin ini mau. Mungkin ini salah satunya yang menjadi bagian dari budaya di sekolah. Ngaten nggih? Sampun? Ada lagi yang perlu ditanyakan?
Nggih, monggo Bu Mas. Bagaimana cara memaksimalkan budaya positif sekolah, sedangkan kita berada di sekolah yang sulit untuk melaksanakan itu. Nah, oke, memaksimalkan. Untuk memaksimalkan budaya positif di sekolah itu kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Nah, carane, nek aku loh ya, kalau saya, di sekolah kita ada berapa warga sekolah? Gurunya saja sejumlah 60 misalnya. Dengan administrasi 10 orang misalnya, ada 70 orang. Sak kepala sekolahnya 71. 71 orang. Dan anak-anak itu juga punya orang tua, di mana kita terbatas dengan waktu yang ada di sekolah. Anak-anak kebanyakan di rumahnya. Satu kata, kalau di sekolah mungkin kita bisa berkolaborasi dan satu kata. Jadi misalnya instruksi dari atasan, disiplin harus ditingkatkan. Indikatornya kan akeh kan, indikator banyak. Dan itu kita Bapak Ibu guru, TU dan sebagainya hanya satu kata. Ayo, GNX si A mendisiplinkan, si B ngelewes, si C blas, noreken, tidak ada. Kita harus satu kata. Satu kesepahaman. Iya. Kemudian apa yang diterapkan di sekolah itu wali murid harus tahu. Gak iso kalau wali murid tidak tahu itu kita tidak bisa. Mereka itu anak-anaknya wali murid yang waktunya lebih banyak di rumah daripada di sekolah, gitu kan? Wali murid pun juga harus satu kata dengan kita di sekolah. Bapak Ibu wali murid ini di sekolah itu menerapkan ini A B C D E F G, monggo kita sama-sama ibaratnya sekolahan ngopeni anaknya wali murid itu juga tidak gemen-gemen, gitu kan? Selain itu Bapak Ibu, yang paling berat mungkin kesadaran dari siswanya. Itu yang harus kita selami. Anak-anak ini kebanyakan tidak sadarnya daripada sadarnya. Tapi kan kita tidak boleh dengan tutup mata nggih. Jadi mau tidak mau bagaimana kita punya cara untuk menyadarkan anak-anak kita. Gitu nggih. Dengan berbagai upaya kita memiliki cara masing-masing untuk menuntun anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Pripun Bu Mas Guru? Nggih, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun nggih? Sudah? Oh nggih, satu lagi. Gini Bu, saya ingin bertanya, kan sebelum mengenal restitusi ini, pernahkah panjenengan itu menerapkan kegiatan ini selama menghadapi permasalahan? Jika iya, berada di posisi manakah panjenengan? Oke, nggih. Gini Bu Febi, maaf, ngapunten. Mungkin secara tidak sadar nggih. Sebenarnya kita Bapak Ibu guru itu secara tidak sadar sudah menerapkan restitusi sebenarnya. Ning yo gak ngerti iku posisine ning ndi, gitu kan. Saya makanya tadi saya bilang di 5 posisi kontrol tadi saya itu kebanyakan Bu ada di posisi ya Allah ya Rabbi ampuni dosa saya wis pokoknya. Saya ada di penghukum pernah, bahkan sering. Saya ada posisi ini sering. Ini apalagi? Ini saya lakukan posisi pemantau ini saya lakukan kalau saya sudah mentok ngomongi anak. Tak sawang tok wis sak polahmu itu. Jadi belas menyentuh ini rasanya ya Allah. Betapa berdosanya saya Bapak Ibu yang saya rasakan sekarang ini saat saya tahu 5 posisi kontrol. Itu yang saya rasakan. Makanya Bapak Ibu setelah ini tadi saya mempraktekkan dengan 2 siswa yang bermasalah. Ya Allah, saya mempraktekkan itu rasanya ternyata setelah saya berusaha berada di posisi manajer menyelesaikan permasalahan siswa itu rasanya ki yo adem, ora kemrungsu. Bareng nang posisi ini 1 2 3 4 ini Allahu Akbar. Di kepala bener, emosi itu bener-bener Tapi setelah mencoba di posisi manajer,
adem rasanya. Ya, jadi kita berusaha nggih untuk tidak melulu menghukum anak, karena ya itu tadi Bapak Ibu, anak itu berbuat seperti itu, mereka pasti punya alasan tertentu. Tidak mungkin dengan sengaja atau bagaimana, pasti punya alasan. Ngaten nggih? Ada lagi? Sampun? Sampun, oke. Sebelum saya akhiri, saya ada ikan sepat pecel punten menawi lepat nyuwun pangapunten. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini Guru Bergerak Indonesia Maju, salam dan bahagia. Saya kembalikan lagi ke mungkin cukup sekian.